selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anna Maria Supiana dengan NIM C193301. Baik, di sini saya akan menyampaikan rancangan bisnis saya. Nah, untuk nama usaha atau bisnis saya yaitu Opaku, ya, Opaku. Nah, sasaran utama dari bisnis saya ini yaitu masyarakat. Nah, tetapi yang lebih diutamakan itu yaitu anak-anak, remaja serta ibu-ibu, ya. Nah, kemudian untuk evaluasi dari ide dan konsep dari bisnis saya. Yang pertama yaitu apakah teman dan keluarga saya menyukai bisnis saya atau ide bisnis saya. Nah, ya, mereka menyukainya, ya. Kemudian mengapa mereka menyukai ide bisnis saya? Nah, mereka sangat menyukai ide bisnis saya karena saya di sini ya mengambil sebuah usaha yang dapat membantu mereka membuka lapangan kerja serta ya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar saya juga, ya. Jadi saya untuk karyawannya saya tuh nggak perlu cari-cari kemana-mana gitu, jadi saya perlu bantuan keluarga saya. Nah, kemudian untuk berapa banyak orang yang akan membelinya, ya. Sini saya perkirakan untuk 1 hari. Nah, orang yang membelinya dalam 1 hari paling sedikit lah 50 orang, ya. Karena di sini saya akan online juga, jadi offline juga. Jadi 50 orang itu sudah paling kecil. Mereka bisa memberi apa gitu ya untuk membeli atau mendapatkan produk saya. Nah, ibaratnya kayak imbal baliknya ya. Cara mereka mendapatkan produk saya itu seperti apa? Nah, di sini saya hanya gini ya, kalau di kampung saya kan biasanya ada yang biasa ada pakai tukar dengan beras juga ada ya, untuk dengan uang juga bisa, jadi kayak gitu. Lalu mengapa mereka akan membeli produk saya dalam kompetisi dengan produk yang lain? Nah, alasannya karena produk saya ini memiliki bumbu yang khas. Nah, biasanya kan ini saya lihat-lihat ya, biasa kan saya ikut juga kalau di kampung nih. Biasanya buat ke opak ini kayak punya mereka tuh nggak ada bumbunya, kayak alami, cuman ubinya saja gitu, hanya singkongnya saja, nggak menggunakan bumbu lain, tambahan lain. Nah, kalau punya saya di sini saya kasih tambahan lain agar rasanya agak lebih dari yang lain, jadi kayak gitu. Jadi alasannya lah kayak begitulah. Kemudian mungkin orang-orang di kampung saya juga tahu ya, saya lulusan dari tata boga. Nah, jadi mereka tuh ngiranya, oh, jadi dia nih tahu dong kayak gizinya nih apa gitu, campuran ini segini nih apa penyebabnya gitu. Jadi ya itulah kelebihan dari bisnis saya. Nah, untuk kebutuhan apa yang dipenuhi produk saya? Saya di sini di produk saya ini memenuhi kebutuhan sebuah cemilan atau makanan ringan, ya. Terutama ya untuk kalangan ibu-ibu juga suka ya, apalagi sekarang udah mendekati Natal. Untuk anak-anak juga pasti, anak-anak tuh kalau jajan tuh pasti mereka tuh belinya yang makanan ringan begitu terlebih dahulu. Jadi produk saya memenuhi di bagian cemilan atau makanan ringan. Kemudian untuk analisis idenya di sini, untuk ukuran pasar atau market size-nya punya saya di sini kan online dan offline. Jadi kalau saya ini memperhitungkan yang online saja ya. Onlinenya saya dari followers Instagram sama kontak di WA saya. Nah, itu jumlahnya saya sudah perkirakan paling sedikit, yaitu 885 orang. Untuk offline-nya saya perkirakan ini tadi yang sehari itu, untuk sehari paling sedikit lah 50 orang.
Jadi itu untuk market size-nya. Nah, untuk peluang dan tantangan bagi bisnis saya, karena orang di sekitar saya mengetahui saya dari usaha tata boga tadi, jadi mereka tuh merasa produk saya ini diproduksi berbeda dari produk sejenisnya yang ada di sekitar saya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lokasi yang memungkinkan, di sini pada awalnya saya akan membuka usaha saya, akan membuka di desa saya, karena masyarakat di tempat saya masih kurang ya, untuk tempat-tempat yang menjual kayak warung tuh masih kurang di tempat saya. Apalagi kalau untuk yang hanya membuka tempat jualan cemilan saja kayak punya saya. Di sini kan saya juga membuka untuk cemilan, untuk dibeli eceran atau grosiran juga bisa, untuk pesanan banyak, misalnya kayak pesanan untuk Natal, untuk Lebaran, atau acara-acara sejenisnya lah. Untuk rencana pemasaran, nah produk saya di sini ya, di sini kerupuk singkong atau opak ya. Biasanya sih orang nyebutnya tuh kayak kerupuk singkong. Biasa sih lebih familiar tuh kayak kerupuk ubi gitu. Nah, di sini saya kasih namanya tuh opak. Ya, opak nih saya kan di lab teknologi pangan dan gizi di kampus Politeknik Tunggal Ekuator, ada memproduksi kerupuk ubi. Jadi mereka memberinya tuh namanya tuh opak. Jadi saya terinspirasi dari situ. Jadi ya saya kasih nama opakku aja, jadi seperti itu. Kemudian untuk harga ya, untuk harga 12.000 per bungkus. Nah, dalam satu bungkusnya ada 4 keping. Kepingannya tuh sebesar sekitar seginilah besarnya ya, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Nah, untuk promosinya saya promosi melalui media sosial serta spanduk saya gantung di bagian depan rumah saya, seperti itu. Kemudian untuk tempatnya saya akan, terutama saya membukanya di desa saya. Nah, alamat desa saya yaitu Desa Batu Netak, Kecamatan Kanhilir, Kabupaten Sintang. Tetapi online juga bisa, kita melayani online ke berbagai daerah. Tapi untuk ke luar negeri ya belum ya, karena nggak mungkin juga, itu juga belum mungkinlah ke sana, karena untuk intinya masih di kawasan Indonesia ya, masih hanya di kawasan Indonesia saja. Untuk rencana penjualan ya, rencananya penjualan saya yaitu dalam satu hari 50 bungkus harus terjual habis. Jadi saya mendapatkan 250.000 per hari. Nah, itu harus itu. Kemudian untuk rencana keuangannya ya, untuk biaya awalnya ini saya sudah hitung dari pengeluarannya juga ya. Untuk biaya awalnya tuh 794.250.000. Nah, itu untuk biaya awalnya. Kemudian untuk penjualannya, ya ini penjualannya tuh 50 bungkus per hari. Jadi saya hitung, jadi per tahunnya penjualannya itu 187.200.000. Nah, untuk penjualan tahun keduanya jadi 374.400.000. Kemudian untuk pengeluarannya, ya pengeluarannya tadi tuh kayak saya beli biaya yang tidak tetap. Nah, untuk pengeluarannya untuk 1 tahun 145.500.000. Kemudian untuk 2 tahun jadi 297 juta, 291 juta. Kemudian untuk keuntungan, nah keuntungannya nih dari penjualan saya kurangi dengan pengeluaran. Nah, untuk tahun pertama itu keuntungan saya 41.700.000. Kemudian untuk tahun keduanya keuntungannya 83.400.000. Nah, lalu untuk dananya, ya jumlah dana yang diperlukan. Di sini saya memerlukan dana 30 juta untuk ya ibarat modal saya gitu. Nah, untuk pinjamannya saya tidak perlu pinjaman atau itulah. Saya
ini uang uang 30 juta ini dari tabungan saya, begitu. Kemudian untuk uang tunainya, nah uang tunainya ya sekitar 20.650.000. Kemudian untuk modal yang saya setor itu sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan tadi. Jadi 30 juta itu untuk modal yang akan saya setor. Nah, untuk mendirikan bisnis ya, untuk timnya saya membutuhkan 5 orang. Ini dari keluarga saya semua, ada ibu saya, ayah saya, abang saya, kemudian sepupu saya 2 orang. Nah, untuk tugas masing-masing dari anggota tim saya ini, nah untuk satu orang saya fokuskan untuk menjual, kayak dia ke yang promosi, ibarat kayak semuanya tuh yang menjual tuh ke dia gitu, satu orang ya. Untuk 3 orang itu memproduksi, kayak membuatnya misalnya, itu untuk 3 orang. Nah untuk 2 orang lagi mencari singkong atau bahan utama. Jadi saya di sini kan jauh dari pasar gitu, karena di tempat saya nggak ada pasar sayur gitu. Jadi untuk singkongnya tuh berlimpah, jadi 2 orang saya tugaskan mencari bahan utamanya, yaitu singkong. Untuk teknologi yang diperlukan, sini saya tidak memerlukan teknologi karena semuanya masih manual. Juga penasehatnya saya dari orang tua saya. Ya, saya butuh semua orang pasti butuh nasihat, butuh masukan, pasti itu. Jadi saya dari orang tua saya.